Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Ya, hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari sejarah peminatan. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah dan di seluruh Indonesia dapat menyimak dengan baik ya. Pada materi kali ini, Bu Aning akan menjelaskan peradaban awal Eropa. Materi ini adalah materi dari kelas 10 IPS. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, pada materi hari ini ada 3 peradaban yang akan Bu Aning jelaskan. Yang pertama ada peradaban Pulau Kreta, yang kedua ada peradaban Yunani, yang ketiga ada peradaban Romawi. Untuk yang pertama, Bu Aning akan menjelaskan peradaban Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta adalah pulau terbesar di wilayah Yunani. Ini akan menjadi cikal bakal kebudayaan Romawi dan Yunani. Peradaban ini disebut dengan peradaban Minoa. Nama Minoa ini diambil dari nama raja terbesar pada zaman itu, yakni Raja Minos, mulai pada tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi. Kondisi geografis dari peradaban Pulau Kreta. Yang pertama, tidak punya daerah subur. Yang kedua, bentang alam masih berupa gunung tinggi, jurang juga masih terjal, dan tanah yang kurang subur. Pusat dari peradaban Pulau Kreta ini di kota Knossos, kota yang berkembang pada peradaban Kreta, yakni kota Paestus. Kota Paestus ini adalah kota dagang terbesar di peradaban Pulau Kreta. Sistem pemerintahan dari peradaban Pulau Kreta. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, sistem pemerintahan dari peradaban Pulau Kreta ini bermula dari kelompok, kemudian membentuk menjadi negara berkota atau yang biasa disebut dengan polis. Setiap polis ini dipimpin oleh seorang raja. Kemudian, dalam sistem pemerintahnya juga sudah mulai mengembangkan angkatan laut sebagai kekuatan militer. Segala peraturannya dibuat dan ditetapkan oleh raja. Peran raja pada peradaban ini sebagai pemegang kekuasaan di dalam peradaban. Untuk yang selanjutnya, Bu Aning akan menjelaskan dari segi sistem sosial budaya. Pada peradaban Pulau Kreta ini, ternyata masyarakatnya sudah mengenal sistem tulisan yang disebut dengan tulisan Minoa. Sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sudah bisa mengembangkan seni lukis, sudah bisa membuat gerabah, seni pahat, dan juga kerajinan logam. Kemudian masyarakatnya juga sudah berkembang pesat dalam hal pelayaran. Dikenal sebagai ahli membuat kapal juga. Kemudian masyarakatnya juga menganut politeisme. Bukti dari peradaban Pulau Kreta ini yaitu adanya penemuan sebuah patung di Knossos yang menunjukkan adanya pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Nah, kemudian mereka juga melakukan ritual pengorbanan manusia hidup untuk dewa yang juga sebagai salah satu bentuk pemujaan dari masyarakat peradaban Pulau Kreta. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi selanjutnya Bu Aning akan menjelaskan mengenai peradaban Yunani. Berkembang dalam bentuk polis yang mirip dengan negara kota di Mesopotamia. Polis ini meliputi sebuah kota yang berbenteng
yang dikelilingi oleh pedesaan. Kondisi geografis dari peradaban Yunani itu Bu Aning jabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, berkembang di kawasan Eropa Tenggara. Yang kedua, peradaban Yunani ini meliputi daratan paling ujung di semenanjung Balkan dan pulau-pulau yang juga tersebar di sekitarnya. Dalam peradaban ini ternyata punya wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan sendiri ada utara dan selatan. Utara ada wilayah Thrace, Makedonia, semenanjung Chalkide, Thessaly, Epirus, dan Boeotia. Sedangkan untuk wilayah selatan, daratan selatan, ada semenanjung Peloponnesos, Jazirah Attika. Di peradaban ini terdiri dari pegunungan yang terjal dan tanah yang tandus. Hanya bagian lembah saja antara gunung-gunung yang bisa ditanami. Kemudian ada juga peradaban Sparta. Peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Peradaban Sparta berhasil menguasai Yunani setelah mengalahkan bangsa Mesania. Tahun 625, negarawan Sparta bernama Lycurgus membuat peraturan dan perundangan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Berdasarkan berdasarkan undang-undang, setiap laki-laki wajib mengikuti serangkaian latihan keras dan olahraga untuk menjadi seorang prajurit. Dan sejak usia dini, anak-anak dari peradaban Sparta ini sendiri harus mengikuti pendidikan militer yang biasa mereka sebut dengan nama agoge. Untuk yang selanjutnya, Bu Aning akan menjelaskan peradaban Athena. Peradaban Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Dan peradaban Athena ini memiliki kehidupan yang bebas. Mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga seni. Mereka juga terkenal sebagai peletak dasar demokrasi pertama. Sistem demokrasi yang dikenalkan oleh negarawan yang bernama Cleisthenes. Struktur pemerintahan ini terdapat 3 dewan, Archon, yakni dewan pelaksana pemerintahan, Areopagos, yakni dewan mengawasi pemerintahan yang dicalonkan oleh Archon tadi, dan yang terakhir adalah Boule, yakni menetapkan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradaban ini dikenal dengan ostracisme, yaitu hak rakyat Athena untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap memerintah secara berlebihan. Untuk yang terakhir, Bu Aning akan menjelaskan peradaban Romawi. Peradaban Romawi ini ternyata telah mengenal ilmu pengetahuan, diantaranya ada aquaduk, yaitu pengairan bergantung. Lalu ada juga stadion amphitheater, tempat untuk olahraga. Lalu ada juga yang terkenal sampai sekarang, Colosseum Gladiator, yakni tempat untuk mengadu manusia dengan hewan. Masyarakat dari peradaban Romawi ini ternyata telah mengenal sistem pertanian, yaitu ada tanaman anggur, sayuran, gandum, jagung, zaitun, dan mereka juga beternak biri-biri. Kepercayaan dari peradaban Romawi ini sendiri ternyata menganut banyak dewa, di antaranya ada dewa Zeus, ada dewa Jupiter, ada dewa Venus, dan masih banyak lainnya. Masyarakat dari peradaban Romawi ini ternyata digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan patrisia yang biasa dikenal dengan golongan bangsawan. Yang kedua ada golongan plebeca yang dikenal dengan golongan dari kalangan rakyat rendah.
Kemudian yang selanjutnya Bu Ani akan menjelaskan sistem pemerintahan dari peradaban Romawi. Kepala pemerintahan di peradaban Romawi ini dipegang oleh 2 konsul yang dipilih dengan masa jabatan selama 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian ada juga senat. Senat ini memiliki hak untuk memberikan nasihat kepada konsul. Kemudian ada Pontifex Maximus, jabatan sejenis dengan kepala agama. Kemudian ada Tribuni Plebis, jabatan semacam dewan daerah. Kemudian ada juga sistem pemerintahan yang berubah menjadi republik. Lalu raja-rajanya siapa? Ada Tarquinius, ada Pompeius, ada Crassus, dan juga yang terkenal yaitu Julius Caesar. Oke, sudah selesai materi pada pembelajaran video hari ini. Sebelum Bu Aning tutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang telah menyimak penjelasan Bu Aning hari ini dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa terus menjaga imunitas tubuh kalian agar kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya tutup dulu. Sampai berjumpa pada video pembelajaran sejarah peminatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.